3, 2, 1, action. Sepasang kakak beradik yang sedang memiliki konflik, di mana sang adik yang tidak ingin membantu kakaknya membereskan rumah. Sang adik memilih untuk bermain handphone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ibu. Silakan duduk. Ibu. Oke, baik. Senang bertemu dengan Winda. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Apakah kamu sudah pernah konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu ya apa itu konseling. Konseling itu di mana saya seorang konselor membantu klien dalam mengatasi masalah yang dihadapinya sekarang. Di mana saya seorang konselor dan kamu seorang kliennya. Nah, di sini tuh ada asas kerahasiaan. Jadi kamu bisa terbuka apa aja dan insya Allah saya tidak akan menyebarkan itu kepada pihak lain. Dan juga saya sudah disumpah atas semuanya. Di sini durasinya itu bisa 30 sampai 45 menit satu konseling. Apakah kamu bersedia untuk konseling? Dia, Bu. Oke, baik. Kamu mau mulai cerita dari mana nih? Saya ada problem di keluarga saya, Bu. Oke, problemnya seperti apa itu? Ya, seperti saya di rumah tuh apa-apa sendiri, Bu. Padahal saya punya adik. Ya, apa-apa tuh sendiri. Misalnya saya suruh adik saya, dia nggak mau. Dia main HP. Oh gitu. Ya, kebanyakan main HP-nya, Bu, daripada bantu saya, gitu. Oke, saya mengerti banget ya capeknya gimana. Sebelum itu kegiatan kamu sama adik kamu itu ngapain? Ya, sekolah, Bu. Saya SMA, adik saya SMP. Orang tua saya kerja. Oke, terus? Ya, kalau orang tua saya kerja ya otomatis saya yang ngerjainnya, Bu. Tapi adik saya nggak mau bantu, gitu. Ya, semuanya saya semuanya, Bu. Oke, orang tua kamu kerja ya? Ya, orang tua kerja kedua-duanya. Boleh tahu kamu biasanya itu pulang sekolah itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, jam 7 sampai setengah 4, Bu. Oh, Sama kayak adik saya. apakah sebelumnya kamu sudah pernah untuk untuk mengajak adik kamu untuk, ayo kita bantuin ya, kita bersihkan ini. Ya, sebelumnya saya udah pernah sih, Bu. Tapi ada nggak sadar-sadar bantuin saya, gitu. Ya, asik main HP, gitu. Menyibukkan diri pun nggak ada. Di rumah pun saya aja, gitu. Oke, saya mengerti. Capeknya kamu gimana. Iya, Bu. Sebelum itu kamu konseling ke sini adik kamu tahu? Enggak, Bu. Kalau kamu tidak bilang adik kamu ya. Belum. Oke. Jadi dari kamu pulang sekolah, kamu beranjak beres rumah, adik kamu main HP aja. Ya, malah di rumah, ada di kamar aja. Gitu. Apakah orang tua kamu tahu tentang tingkah laku adik kamu ini? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Bantuin. 3. Oke, baik. Jadi kamu nih, apakah kamu sudah pernah mencoba untuk biar dia sadar gitu, toh kamu nggak mau beres rumah, terus biar dia sadar atau gimana? Pernah nggak gitu? Ya, saya udah coba ya, Bu. Ya, kayak mana anaknya udah nggak peduli sama lingkungannya kayak gitu. Ya, sibuk sama HP-nya. Saya misalnya udah nyapu di depan, dia nggak nampak. Ya, udah sering saya bilang sih, Bu. Ya, anaknya udah nggak sadar-sadar. Ya, sibuk main HP, main ngurung di kamar, gitu. Oke, baik. Kamu udah pernah sempat ini nggak, untuk
tahu gitu, untuk mencari tahu tipikal dia tuh emang gitu nggak gitu. Karena kan kamu sudah sama dia sudah deket ya gitu, udah kakak beradik gitu. Apakah kamu tahu emang tipikal dia seperti itu atau memang gimana? Ya emang anak itu karena pemalas ya Bu ya. Oh, Kalau dari sana ada pemalas emang ya jadi pemalas mau apa-apa. jadi kamu nih capek aja. Capek lah Bu saya di rumah ngapa sendiri. Sendiri semuanya pokoknya sendiri loh Bu. Apa yang kamu harapkan dari perubahan adik kamu? Ya saya pengen dia sadar gitu, bantu saya seenggaknya gitu. Saya capek, minimal dia nolong saya, Iya gitu. sih. Bantu nyuci piring atau nyapu. Ya bukan main HP aja di kamar gitu Bu. Itu sih yang pengen saya ya sadar. Dia udah dasar pemalas ya. Iya, susah jadinya Bu. Oke, mungkin ibu perlu tahu ya, mungkin saya perlu tahu gimana orangnya. Iya, Apakah kamu bisa bawa adik kamu untuk pertemuan kedua? bisa Bu, bisa. Kita coba pertemuan kedua lagi ya untuk kita selesaikan masalahnya. Kita rembuk dengan adik kamu. Semoga dia sadar ya Bu ya. Iya, amin. Semoga dia bisa sadar, semoga dia bisa berubah ya. Iya, itu sih yang saya mau ya Bu ya. Oke, besok kita atur jadwal lagi gimana bisanya dan bawa adik kamu untuk kita lakukan pertemuan kedua. Untuk saat ini sampai di sini saja pertemuan kita. Besok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Oke, baik. Linda, ini adiknya ya? Iya Bu. Mau tahu siapa namanya? Saya Hanum. Hanum. Jadi saya jelaskan dulu keluhannya ya. Jadi di sini kemarin kakak kamu sempat udah konseling sama saya, dimana dia meresahkan dengan tingkah laku atau perilaku kamu di rumah. Boleh kamu ceritakan apa kesalahan kamu lagi kepada adik kamu? Ya, yang pernah saya ceritakan ke ibu juga kan. Ya, saya papa sendiri, adik saya disuruh nggak mau, sibuk dengan HP-nya. Ya selalu main HP di kamar, tidak pernah bantu saya. Jadi kamu sudah mendengarkan keluh kesah dari kakak kamu. Jadi saya mau tanya, memang kamu tidak berkontribusi atau kamu memang malas saja? Apa gimana? Apakah betul yang dikatakan sama kakak kamu? Saya nggak mau aja, Bu. Nggak maunya dalam hal apa? Ya nggak mau aja, kan ada kakak saya. Ini bisa kita selesaikan dari hati ke hati. Ya sama-sama saya tahu perasaan kamu dan perasaan kamu Winda. Dimana kamu capek dan kamu sedikit ada hal yang kamu tutupin gitu kan. Jadi sepertinya saya ada sesuatu. Jadi nanti Hanum, kamu gambar sesuatu yang ada di pikiran kamu sekarang di dalam situ. Biar kita coba lihat. Mungkin Hanumnya tidak mau bercerita, kita bisa lihat dulu. Sudah ini saja? Sudah. Nah, di sini ada segerombolan orang yang bisa dilihat nih. Ini gambarnya hasil gambar Hanum. Dan di sini ada 1, 2, 3 orang dan ada 1 orang sendiri. Ini maksud alasan Hanum buat gambar ini apa nih? Yang bisa Ibu lihat ini saya, ini orang tua saya, ini kakak saya. Ya, maksudnya kenapa bisa berjarak seperti ini? Karena saya merasa tidak dianggap dan tidak dihargai di rumah. Baik Winda, dan dalam hal apa sih orang tua kamu tuh tidak menghargai adik kamu sampai adik kamu mengecap bahwa dia tidak dihargai dan tidak dianggap? Ya saya tidak tahu. Oke, nggak tahu nih ya. Tidak tahu. Nah, kalau kamu Hanum kenapa merasa tidak dianggap atau tidak dihargai?
Karena setiap apapun yang saya lakukan, orang tua saya selalu membandingkan dengan kakak saya. Saya tidak diapresiasi, bahkan hal-hal kecil. Orang tua saya selalu menganggap kakak saya itu yang paling benar, yang paling hebat, yang paling bisa. Saya kayak nggak ada guna. Oke, itu. Jadi kamu merasa kamu mendingan tidak usah. Iya, Oke. Apakah orang tua kamu, Winda dan Hanum, apalagi kamu Winda tahu nih orang tua kamu, kan tadi kamu tidak tahu nih orang tua kamu membeda-bedakan kamu dengan Hanum. Nah, tapi kalian berdua tidak menotis perkataan orang tua kamu yang dikira tadi sama Hanum tadi itu membeda-bedakan dia. Kamu tahu nggak ada hal apa gitu? Ada perkataan apa yang diucapkan orang tua kamu? Ya saya tidak pernah tahu, tidak pernah dengar. Kamu gimana? mungkin kakak tidak mendengar secara langsung ya, karena setiap misalkan saya lagi berdua dengan orang tua saya mencoba bonding dengan mereka, saya mencoba berusaha menjadi anak yang terbaik, tapi selalu saja ada perkataan lebih baik kakak kamu bisa seperti ini, mungkin kamu bisa mencoba lebih lagi biar bisa seperti kakak kamu. Jadi saya merasa ya udahlah, mending gak usah jagoan sekalian. Kamu sudah pernah mencoba untuk membicarakan daripada orang tua kamu? Belum, sebenarnya belum, cuman saya sempat ada niatan untuk mencoba mengobrol masalah ini dengan orang tua, tapi saya rasa nggak perlu juga. Ya Winda, kamu sudah tahu alasan dari adik kamu kenapa dia tidak ingin membantu kamu. Jadi yang saya inginkan apa sih 3 hal nih dari Winda dulu, 3 hal yang ingin kamu dapatkan dari adik kamu? Ya dia bisa bantu saya gitu, lebih rajin lagi, lebih peka lagi terhadap lingkungannya gitu. Nah kamu nih, Kalau saya mungkin supaya apa ya, kakak bisa inilah mencoba berkomunikasikan dengan orang tua apa yang saya rasakan, supaya tidak selalu membenarkan pembelaan terhadap kakak. Terus mungkin kakak bisa lebih mengerti saya daripada yang lain. oke, ini Winda kamu sudah tahu nih kan Winda alasan kenapa adik kamu sebegitunya. Tapi mungkin ini kamu udah tahu nih hal apa sih yang kamu akan lakukan. Mungkin kamu udah tahu nih adik kamu kayak gini. Mungkin dia punya alasan mengapa dia kayak gitu. Apa yang mau kamu lakukan biar dia tuh bangkit lagi untuk lebih rajin lagi, lebih apa yang kamu inginkan lah kepada dia. Kamu apa yang mau kamu lakukan? Saya akan lebih ngasih tahu ke orang tua dulu kenapa selalu dibanding-banding saya kepada adik saya gitu. Seharusnya kan nggak perlu dilakuin gitu, dilakuin kayak gitu. Ya harus adil gitu. Ya saya ngerasa masalah juga dengan adik saya gitu. Mungkin alasan dia malas gitu, mungkin gitu dibanding-bandingin, disudutin, seperti itu. Oke, kita sudah tahu ya, komunikasi itu penting dalam keluarga. Kadang kalau kita kurang komunikasi juga itu menimbulkan salah paham, sama seperti sekarang nih, salah paham antara kakak beradik ini. Untuk kamu, coba kamu berbincangkan sama orang tua kamu. Saya boleh tahu yang dibanding-bandingkan itu seperti apa? Prestasi kah atau Yang saya rasakan selama ini, semua hal mulai dari ya prestasi terutama ya, selalu membandingkan. Misalkan saya dapat nilai sekian, terus saya mencoba kasih tahu dengan orang tua, tapi orang tua selalu bilang, kakak kamu bisa dapat segini, masa kamu tidak bisa. Terus untuk hal-hal kecil, misalkan kayak saya membuat sesuatu, misalkan saya membuat kue atau apa gitu, orang tua selalu membandingkan, kakak kamu bisa membuat kue seperti ini, kenapa kamu hanya bisa membuat kue yang simpel sederhana seperti itu. Jadi makanya saya lebih baik di rumah itu menyendiri, mengasingkan diri dengan yang lain. Dan mungkin saya terlihat apatis ya di mata mereka, tapi ya itu karena dorongan dan juga perilaku mereka kepada saya, makanya
mungkin hal itu yang membuat saya jadi seperti ini. Oke. Baik, sudah tahu nih ya satu sama lain. Dan apa nih, mau tahu kamu mau kasih support apa sama adik kamu? Ya saya akan mengajak dia lebih ngobrol, lebih terbuka, biar dia tidak diam-diam saja. Dia belajar terbuka kepada saya gitu. Dan saya sudah mengerti nih perasaan kamu dan Winda, salah satu dengan kekesalannya, satu dengan kesedihannya. Oke, baik. Saya harap kamu Winda lebih lebih peka lagi terhadap keadaan. Mungkin karena kamu capek dengan kegiatan kamu di sekolah, terus kamu apa namanya kamu beresin di rumah, terus kamu capek kamu langsung di kamar. Terus nanti malam orang tua kamu pulang kerja, adik kamu yang bertemu dengan orang tua kamu sudah balik kan? Nah, kita tidak tahu. Untuk itu sebaiknya kamu benar peka lagi terhadap lingkungan, keluarga, dan kamu Hanum. Saya harap kamu bisa lebih terbuka lagi sama keadaan ini dan coba di komunikasikan lagi lah sama kedua orang tua kamu, karena juga mengganggu emosional kamu kan, karena adanya kamu kesal karena adik kamu tadi malas dan kamu mengganggu perasaan kamu jadi tidak enak. Dan saya harapkan, saya ingin sih kalian tuh melihat apa sih yang unggul kamu nih Winda. Saya mau nanya, apa sih yang unggul dari adik kamu? Apa yang lebih mencolok, apa lebih dominan? Mungkin adik kamu itu berprestasi atau adik kamu gimana gitu? Gimana? Ya menurut saya adik saya berprestasi sih Bu. Gitu. Ya rajin juga sebenarnya. Nah gitu sih menurut saya. Oke, kamu Hanum. Kalau saya lihat kakak saya emang multi talent ya Bu, bisa semuanya. Sebenarnya sebelum saya merasakan hal ini berlarut-larut, kakak saya itu adalah role model saya. Saya pengen sekali menjadi seperti dia, tapi kapasitas saya hanya bisa sampai segini aja. Jadi ya gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya jadi role model dia loh gitu, tapi karena orang tua tadi yang membanding-bandingkan Hanum dengan Dinda membuat patah semangat dia tadi. Dan kamu sebaiknya komunikasikan lagi kepada orang tua untuk berhenti seperti itu. Jadi ini kalian mau gimana? Tetap kayak gini aja atau ada something ya? Ya saya pingin ya saya lebih akur lagi dengan adik saya, bisa ngelakuin teman-teman bareng gitu sih yang pengen. Jadi ini kan udah terbuka nih, Hanum udah terbuka, Winda udah terbuka, udah tahu nih. Oh ternyata begini-begini, oh ternyata begini-begini nih. Nah, apa sih yang mau kamu lakukan? Gitu. Ya Untuk saya adik kamu gitu. ya saya pengen minta maaf kepada adik saya gitu, saya kurang peka terhadap dia gitu. Oke, kalau kamu, Saya juga minta maaf ke kakak juga. Mungkin kedepannya saya mencoba untuk lebih terbuka lagi, uh, lebih bisa mengerti kakak juga karena kakak capek. Dan saya harap kakak juga bisa menjadi salah satu support system saya untuk kedepannya, bisa jadi teman cerita saya, bisa uh, mungkin mengajari saya banyak hal. Itu sih. oke. Jadi ini sesi konseling untuk pertemuan kedua sudah selesai ya. Terima kasih kepada Winda, terima kasih kepada Hanum yang sudah sempat datang ke tempat saya dan mempercayai saya untuk mau konseling dengan saya. Terima kasih kepada Winda dan Hanum. Selamat ketemu lagi. Semoga enak ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu.